Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kita menguji Al-Quran sampai surat Ali Imran ayat 102 sampai 108 insyaallah ya. Mari kita belajar bersama-sama. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Nah, demikian tadi belajar tertilnya. Kita nanti dengarkan rekamannya dan apabila ada kesalahan kita bisa membetulkannya dan kita tahu letak salahnya. Sekarang kita mempelajari tafsirnya. Apa sih makna yang kita baca? Terus apa yang kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca? Isi kandungannya Al-Quran ayat 102 sampai 110 surat Ali Imran.
Dengarkan baik-baik ya, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, ayat 102 ini menerangkan ya, untuk orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada malaikat Allah, orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat, orang yang beriman kepada takdir qada dan qadarnya Allah. Itulah orang yang beriman ya. Disuruh bertakwa, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Dengan sebenar-benar takwa ya. Dan jangan sampai kamu mati kalau tidak dengan beragama Islam. Jadi ini adalah perintah dari Allah ya, untuk orang-orang yang beriman ya. Kalau bisa itu mempunyai Islam ya, mempunyai iman, mempunyai Islam, mempunyai ihsan sampai akhir hayat, ya. Jadi mati dalam keadaan husnul khotimah ya, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam. Islam itu menjalankan perintah Allah. Islam itu dilantik dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu rukun Islam. Jadi iman dan Islam, ihsan itu kebaikan. Segala sesuatu yang kita perbuat ya, yang bersumber dari ajaran Rasulullah SAW itu kebaikan dan ada pahalanya. Jadi kita membawa iman, Islam ya, ketakwaan ya, atau ihsan sampai akhir hayat kita. Nah, itulah orang-orang yang beruntung. Diperingatkan jangan sampai mati dalam keadaan kekafiran ya. Jadi pelajarannya apa ya? Ya kita doakan ya yang belum dapat hidayah itu ya segera dapat hidayah, mati dalam keadaan Islam ya. Iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan orang-orang yang sudah Islam, sudah bertakwa ya, mereka itu membawa Islam, ihsan, ketakwaan sampai akhir hayatnya. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Itulah ayat 102 dari surat Ali Imran ya, yang bisa kita petik isi kandungannya. Sekarang 103. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, tadi 103 ini menerangkan ya, agar umat Islam itu tidak boleh bercerai-berai ya, tetap berpegang teguh pada tali ajaran Allah ya, tali agama ya, ajaran Allah. Jangan sampai bercerai-berai. Jadi bersumber dari Al-Quran. Setiap masalah apapun ya, dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnahnya. Nah, karena itu pusaka semua umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau masih berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnahnya, insya Allah selamat ya. Terus pada zaman jahilah itu kan musuh-musuhan, terus akhirnya bisa mempersatukan hatimu ya, akhirnya mereka bisa selamat ya dalam neraka. Karena apa?
Mungkin mereka dapat hidayah sehingga masuk Islam, hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi lunak, mudah untuk menerima Islam dan mengamalkan Islam. Yang tadinya itu di tepi jurang neraka, ya, akhirnya diselamatkan dengan Islam. Nah, bisa diartikan seperti itu. Jadi itulah orang yang mendapat petunjuk atau orang-orang yang mendapat hidayah. Beruntunglah ya. Jadi orang di dunia ini kan memang untuk menguji manusia siapa yang baik amalnya ya. Jadi orang yang baik amalnya, orang-orang yang tetap dalam tali ajaran agama Allah ya, dan tidak bercerai-berai ya, bersatu ya, tidak bermusuhan. Mereka lah orang-orang yang diberi nikmat. Terus akhirnya apa? Dia selamat dari api neraka. Pamangane di tepi jurang api neraka karena dapat petunjuk dari Allah sehingga mereka bisa selamat, ya, bisa menjadi orang yang Islam yang taat, menjadi orang Islam yang rahmatan lil alamin, hatinya lembut, tidak jahat. Terus dunia ini cuma di tangannya, bukan di hatinya. Jadi dunia ini bukan tujuannya, dunia ini alat ya untuk beribadah kepada Allah. Nah, seperti itulah orang-orang yang mendapat petunjuk karena dia itu penuh dengan iman, Islam, ketakwaan, terus tetap bersatu ya dalam persaudaraan Islam, tidak bercerai-berai ya. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan ya. Masalah kematian ya, hidup dan mati itu ketentuan Allah, tapi semulia-mulianya orang hidup itu berbuat kebaikan, yaitu mempunyai iman, mempunyai Islam, mempunyai ihsan, ketakwaannya kepada Allah, dan dia itu berpegang teguh pada tali ajaran Allah dan tidak bercerai-berai. Maksudnya tidak bermusuhan dengan sesama muslim, dia bersatu. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk ya, diselamatkan dari api neraka-nya Allah. Nah, seperti itu ya keterangannya. Jadi yang bisa dipetik dari hikmah semuanya, isi kandungannya dari pelajaran ini ya, bahwa orang yang diberi kehidupan ya itu diuji. Nah, siapa yang paling baik amalnya ya. Masalah kematian itu suatu yang pasti ya. Ya, jangan mengejar hanya dunia saja, tapi kejarlah yang menyelamatkan di akhiratnya. Nah, jadi kalau kematian itu sesuatu yang pasti ya, tapi mati yang membawa iman, Islam, ihsan, penuh ketakwaan sampai akhir hayat ya, jadi itulah kemenangan gitu loh ya. Jadi dunia ini ada orang yang sombong yang mengunggulkan dunia ini ya, seakan-akan dunia ini surganya. Contoh di dunia menang ya bisa membunuh banyak orang gitu ya, dia merasa menang, dia itu bakalnya tetap mati. Nah, tapi mati dalam keadaan membawa dosa-dosa, membunuh banyak orang. Nah, itulah seperti contoh Qabil dan Habil. Lah, Qabil itu jahat, sedang Habil itu baik. Nah, Qabil membunuh Habil. Nah, Habil tidak melawannya. Kemudian dibunuh, tapi dengan mengatakan, wahai saudaraku Qabil, mati itu suatu yang pasti, ya. Tapi mati yang bisa membawa keimanan kepada Allah itulah mati yang menyelamatkan di akhirat nanti tempatnya surganya Allah. Tetapi ya orang yang menang bisa membunuh orang, iku bakal ya tetap mati. Nggak eneng wong sing membunuh banyak orang terus kemudian kekal di dunia, nggak ada. Dia bakalnya tetap mati, tapi mati dalam keadaan membawa dosa, membunuh orang. Nah, Habil menasihati Qabil, maksudnya seperti itu loh. Jadi hidup dan mati itu memang ketentuan Allah. Nah, tapi hidup mulia itu adalah tujuan umat Islam seluruh dunia. Hidup mulia ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terus dia bertakwa kepada Allah, menegakkan kebenaran dan sebagainya. Dalam tetap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang menang. Jadi hidup mulia, mati masuk surga.
Di dunia itu dia dapat kemuliaan karena apa? Mempunyai iman, Islam, ihsan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan letaknya dari harta ya. Nah, dari kekuasaan, harta, jabatan tidak. Tapi dengan mempunyai iman, Islam, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, itulah yang dinamakan kemenangan, itulah yang dinamakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dilanjutkan ya 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan menyegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, 104 itu ya, itu ada segolongan umat ya. Nah, segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Orang itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi maksudnya itu bagaimana ya menyuruh kepada kebajikan? Maksudnya apabila ada orang yang sombong, ada orang yang dugal, ada orang yang tidak berakhlak, diperingatkan. Diseru, berbuatlah kebajikan. Itu enggak baik, yang baik seperti ini. Bertobatlah dan sebagainya. Itu menyuruh kepada kebajikan. Lah menyuruh kepada yang ma'ruf itu yang bagaimana? Nah, yang menyuruh kepada yang ma'ruf itu seumpama ada orang yang mungkar ya. Contohnya dia itu enggak sopan terhadap orang tua, dia tidak sama orang tua didorong, orang tua diinjak, orang tua pokoknya enggak mempunyai rasa sopan sama sekali ya. Maka diseru jangan seperti itu, nggak baik, kasar, diperingatkan. Berakhlaklah yang lemah lembut terhadap orang yang sudah tua, berbuat baiklah. Nah itu mencegah dari kemungkaran ya. Jadi diomongi wong-wong sing berbuat mungkar kuwi, orang yang jahat kuwi diomongi jangan seperti itu. Dunia itu ujian, siapa yang paling baik amalnya. Mumpung masih diberi waktu, berbuatlah amal yang baik. Nanti sewaktu-waktu Allah mengambil ya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu salah satu usaha untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar. Berarti dia berbuat yang makruf. Mencegah yang mungkar seperti itu dan mencegah dari yang mungkar. Menyuruh kepada yang makruf itu orang-orang yang sudah mengerti, sudah mengamalkan, terus disupport ya. Orang-orang yang berakhlak baik itu terus didukung. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran terus didukung. Ya seperti itulah yang baik. Perjuangkan ya kuwi jenenge menyuruh kepada yang ma'ruf kebaikan ya. Kalau ma'ruf terhadap alam sekitar, jadi ma'ruf kepada manusia, ma'ruf kepada binatang, ma'ruf kepada lingkungan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jenenge berbuat yang ma'ruf kepada alam. Ma'ruf kepada Allah bagaimana? Yaitu mengibadahi setiap waktu kita menjalankan sholat. Ya, karena sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar juga. Dengan diawali dengan sholat, dengan merendahkan diri pada Allah, dengan sujud dan rukuk ya. Itu akan membekali lebih mudah untuk berbuat yang ma'ruf. Maka orang-orang seperti itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang 105, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Jadi orang-orang yang bercerai-berai ojo koyok kuwi ngono maksudnya. Jangan menyerupai orang-orang yang telah bercerai-berai, berselisih, tukaran dan sebagainya ngono. Sebab apa? Mereka orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang membakar permusuhan, orang tersebut mendapat siksa yang berat ya. 106, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya mereka
kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman, karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah, jadi uang sok otomatis ya, orang itu kalau beriman, bertakwa ya, dia itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terus dia itu membela kebenaran ya, menegakkan kebenaran, jihad di jalan Allah, memerangi kezaliman. Dan mereka itu ya, orang-orang itu nanti di akhirat itu otomatis orang-orang yang bertakwa itu wajahnya itu seperti cahaya, wajah itu cemerlang ya, berseri-seri ya. Tetapi juga ada yang berwajah hitam muram, yaitu orang-orang kafir. Setelah dia beriman, dia mendapatkan azab. Lah, sebab azab datang itu karena sudah ada keterangan tentang iman, kemudian dia beriman, tetapi setelah beriman dia itu murtad. Mereka itu kembali ke belakang, menjadi jahiliyah, menjadi kafir lagi. Nah, orang-orang tersebut itulah orang yang nanti di akhirat wajahnya itu hitam legam. Hitam, gak ada cahayanya ya. Bukan karena warna kulit, bukan. Warnanya kulit waktu di dunia itu hitam ya, tetapi kalau dia bertakwa seperti Bilal bin Rabah, dia jadi ahli surga ya, menjadi cemerlang, menjadi cahaya ya. Jadi orang-orang yang warna kulit hitam di dunia itu janganlah kamu cengeng apabila dibully, wow kulitnya hitam dan sebagainya. Jangan, sebab orang itu dinilai Allah nanti dia itu bercahaya wajahnya di akhirat sana. Kalau di dunia ini dia mempunyai ketakwaan, derajat takwa yang tinggi, karena manusia itu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dipandang dari kulitnya, bentuk tubuhnya, tidak, tapi karena ketakwaannya. Kalau dia bertakwa, otomatis di akhirat sana itu dia akan bercahaya sendiri. Mungkin waktu di dunia dia sering berwudu, terus sholat, terus setiap harinya itu istiqomah menjalankan perintah Gusti Allah, menjauhi larangannya. Nah, nanti otomatis bercahaya sendiri orang itu di akhirat sana. Nah, seperti itu ya. Walaupun di dunia itu orangnya putih bersih ya, tetapi kalau dia kafir ya, dia itu tidak mempercayai Allah Tuhan satu-satunya, dan tidak mempercayai utusan Allah, tidak mempercayai kitabnya Allah ya, otomatis orang tersebut nanti di akhirat itu apa? Hitam muram kelam jan, hitam-hitam, nggak ada cahayanya sedikit pun. Nah, seperti itulah orang-orang yang kafir. Lah, apakah orang kafir itu sebelumnya nggak mendapat petunjuk kok sampai kafir? Lah, justru orang itu mendapat azab dari Allah nanti di akhirat karena di dunia itu sudah ada peringatan, karena di dunia itu sudah disampaikan lewat rasul-rasulnya sesuai dengan zamannya. Dan sekarang itu Rasul kita itu Nabi Muhammad lah. Al-Quran itu juga tetap ada sampai sekarang ini. Nah, orang-orang yang sudah diberi petunjuk tetapi dia itu membengkok ya, tidak mau mengikuti ajaran Allah, tidak mempercayai Nabi Muhammad utusan Allah, dia itu wis gak sakarepe dhewe. Nah, orang-orang tersebutlah sudah diberi peringatan, tetap ngeyel ya. Nanti di akhirat dia wajahnya muram, hitam legam, nggak ada cahayanya. Tetapi kalau mereka bertakwa kepada Allah di akhirat nanti, wajahnya berseri-seri, bercahaya, itu otomatis. Sekarang ayat 107, adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang Islam ya, orang-orang yang percaya Allah Tuhannya, mempercayai Nabi Muhammad utusannya, dan dia menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya ya, sesuai yang diajarkan oleh Rasulnya yang jadi suri tauladannya, maka orang-orang itu mendapat keselamatan sampai akhir hayatnya, sehingga di akhirat nanti memasuki jannahnya Allah, surga yang kekal abadi. Paham kan? Sekarang 108, itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Jadi keterangan-keterangan inilah ya
yang disampaikan Allah ya dengan benar. Dan Allah itu tidak menganiaya ya, menganiaya hamba-hambanya tidak. Loh, tetapi kalau ada musibah yang sangat menyedihkan, apakah mereka itu dianiaya? Tidak, itu adalah ujian. Orang-orang yang tidak berdosa mendapatkan musibah sehingga mereka wafat dalam keadaan syahid ya, dalam keadaan beriman kepada Allah ya, karena mereka tidak bersalah, orang-orang tersebut mendapatkan apa? Surganya Allah. Jadi enggak menganiaya, memang di dunia ini tempat ujian ya. Tempat ujian untuk menguji orang siapa yang paling baik amalnya. Selagi orang itu ya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kodok-kodoknya Allah, ketentuan dan ketetapan Allah, baik maupun buruk, itu di prasangka baik ya. Karena itu Allah yang menentukan suksesnya orang ya nanti di negeri akhirat itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah mati dan hidup ya, itu memang Allah sudah tentukan. Ada yang mati, wafat masih kecil, ada yang wafat sudah dewasa, ada yang wafat sudah tua renta. Itu termasuk ketentuan dan ketetapan Allah yang harus kita yakini. Allah tidak menganiaya hambanya. Karena yang menganiaya seorang manusia itu dirinya sendiri. Allah kan sudah menurunkan seorang utusan ya. Seperti Rasul itu Allah mengajarkan agar manusia itu hidup itu seimbang. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ya. Lah, itulah bentuk kasih sayang Allah. Tetapi mereka itu menganiaya dirinya sendiri ya, tidak mentaatinya, tidak mengimaninya, sehingga mereka berbuat yang mungkar, berbuat yang zalim, berbuat yang tidak pantas, yang tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan. Nah, orang-orang tersebutlah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi Allah tidak menganiaya mereka nanti di akhirat itu karena perbuatan mereka sendiri. Bukankah Allah sudah memberi utusan untuk memberi pelajaran yang baik ya, agar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bertakwa kepada Allah ya, mengimani Allah Tuhannya satu-satunya, mengimani Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu utusan yang jadi suri tauladan. Nah, orang-orang yang mengikutinya ya dapat surganya Allah. Karena sampai akhir hayatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Lah orang-orang yang diseksa ya oleh Allah itu karena sudah beriman, sudah mengetahui ya, sudah diberi petunjuk lewat kitab ya, utusan, tetapi mereka tetap tidak mau meyakini orang-orang tersebut yang sudah mendengar itu loh ya, yang sudah tahu itulah ya, nanti ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Allah itu tidak menganiaya hambanya. Kalau ada nanti mengatakan Allah enggak adil, ada yang dimasukkan ke neraka, ada yang dimasukkan ke surga. Kalau ada orang yang protes seperti itu, karo malaikat digetak pisan. Apa ora nang wong dhisik ning alam dunya sing mringati sampean, ngono. Terus jawabnya yo ada. Lah nyapa sampean kok enggak gelem taat? Terus dia kalah berdebatnya. Ya tempatmu yo ning neraka kuwi ae, aja nyalahne Gusti Allah. Gusti Allah ki wis duwe belas kasih sayang karo sampean lho. Delokno, setiap zaman kuwi lho Allah mengutus utusan. Nabi 25 nabi, terus setiap zaman ada kerusakan, diturunkan seorang utusan untuk meluruskan agar menjadi lurus jalannya, enggak bengkok. Apa sampean enggak ngerti? Terus dia malah minta, "Oh iya ya, ini karena aku dulu menganiaya diriku sendiri, ternyata salahku sendiri." Omongnya kemarin ngono. Makanya yang protes-protes, Gusti Allah enggak ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan neraka. Karo malaikat ya diketang ngono kuwi. Minta tolongan ya ora ditolong. Apa karo malaikat sing garang bentuke sangat seram diketak pisan. Apa dhisik sampean ora enek sing ngomongi. Ning alam dunya, apa ora enek utusan? Dene utusan wis eneng karo Gusti Allah setiap zaman rusak. Allah memberi utusan. Utusan akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa sampean enggak mendengar tentang Nabi Muhammad? Dengar. Lah nyapa kamu enggak mempelajari? Kenapa kamu enggak menuntut ilmunya? Padahal itu wajib bagimu untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad dan ajarannya. Iya, dulu aku tersesat. Teman-temanku mergo yo kafir, jadi aku ikut kafir.
Aku sebenarnya ingin melihat, ingin mengetahui tentang Nabi Muhammad, tapi telanjur nyawa sudah hilang dari badan. Jadi penyesalan. Wah ngono ya wis lek ngono, berarti nek nggo neraka. Berarti kan Gusti Allah wis ngweki utusan. Ajake sampean ra gelem nuntut ilmu to? Iya, lah perdebatannya kalah. Nah, jadi uang sing dimasukkan ke dalam nerakanya Allah itu orang-orang yang sudah tahu petunjuk. Lek Gusti Allah apa iki mengadili orang yang tidak tahu petunjuk, memang enggak ada yang menyampaikan, mungkin dia di tempat yang terpencil, enggak dengar tentang Islam, orang itu enggak dimasukkan ke neraka ya, enggak dimasukkan ke surga. Nah, jadi amalnya ya apa iki, iya ya, apabila melihat orang di surga marem lek ndelok wong ning neraka sedih ngono, dadi ya enggak di surga enggak di neraka. Lah memang nggak ada yang memperingatkan, dia nggak mendengar ya tentang Nabi Muhammad, tidak mendengar sama sekali. Yang nggak anak hukum, itulah keadilan Allah. Jadi uang sing dimasukkan rokok kae, uang sing mendengar tentang Islam tapi tidak mau mengikutinya, gitu loh. Jadi Allah nggak menganiaya hamba-hambanya. Allah menganiaya hambanya ini berarti ngene no. Nggak eneng neng donya iki nggak duwe utusan, nggak duwe petunjuk. Cucu Gusti Allah nganiaya nyemplung niku kabeh ning neraka. Seumpama makhluke protes hamba-hambane, Gusti, lha jenengan lho mau masuk nih apa iki uang-uang makhlukmu ning neraka kabeh ngene iki nyapong. Padha protes ngono. Lah sampean nggak mengikuti aturanku. Loh, Gusti apa jenengan riyen ning donya maringi utusan? Oh iya ya, seumpama Allah itu enggak memberi utusan yang donya, bisa di apa iki protes makhluknya kayak ngono kuwi. Seumpama Allah itu menganiaya makhluknya, tetapi Allah enggak seperti itu. Allah memberi utusan. Contohnya aja ya, pada zamannya Nabi Nuh, Nabi yang memberi utusan. Pada Fir'aun ya, wis yang memberi utusan Nabi Musa untuk meluruskan ya, dan Nabi Harun. Pada zamannya Nabi siapa ya? Nabi Isa. Ya, kuwi enek sing lurus nih, yaitu Nabi Isa. Terus baru Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Zaman wis rusak ya. Tahu apa ki ajaran Nabi Isa wis enggak tauhid lagi. Terus sekitar Mekah kono podo nyembah berhala. Jadi Allah mengutus utusan agar orang itu kembali ke jalan yang lurus. Nah, utusan ikilah yang apa iki menjadikan orang itu di surga dan di neraka. Sebab apa? Utusan ini bentuk kasih sayang ya Gusti Allah. Allah menurunkan orang yang menasihati orang ya, menyampaikan kepada orang ya. Orang-orang yang mengikuti ke jalannya kebaikan ya bakal ini enggak swarga lah. Orang-orang yang membangkang, enggak mengikuti ya. Padahal dia itu sudah tahu mukjizatnya, sudah tahu apapun permintaannya sebagai tanda kenabiannya sudah diberikan, tapi tetap kafir, maka tempatnya neraka. Itulah keadilan Gusti Allah. Jadi Allah enggak menganiaya makhluknya karena sudah memberi utusan sebagai peringatan terhadap manusia. Sekarang 109. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi Allah itu penguasa. Kepunyaan Allah lah di langit dan di bumi kabeh ya, di dalam bumi maupun di langit sana ya. Itu semuanya adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Dan semuanya nanti kembali kepada Allah. Nanti dihancurkan oleh Allah, berkeping-keping, hancur semuanya. Hanya Allah yang berdiri sendiri. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita itu memandang ya, di langit sana itu kan banyak bintang-bintangnya. Di sana itu kan begitu luas, begitu terbentang di sana itu, seakan-akan di atas sana itu, Masya Allah. Itu ciptaan Allah loh, besarnya seperti itu. Lah, kebesaran Allah itu enggak ada yang menandinginya. Ciptaannya semuanya itu nanti kepada Allah. Lah, contoh manusia itu kalau diletakkan di Jupiter ya. Nah, mandang bumi itu ya, mungkin bumi itu terlalu tinggi, di tempat yang langit yang tinggi itu. Seumpama kita diletakkan di Jupiter, planet Jupiter. Begitu juga kita diletakkan di bumi, memandang Jupiter, Masya Allah, tempat yang sangat tinggi sekali di langit sana. Nah, itu
enggak terbatas kekuasaan Gusti Allah. Di sana itu banyak galaksi, bintang, dan berterbangan seperti pasir. Kalau dilihat dari jarak jauh. Nah, itu ciptaannya. Kekuasaan Gusti Allah melebihi kebesaran dan ketinggian Allah, kemahasuciannya itu melebihi itu semuanya. Itu kan masih ciptaannya. Dan Allah itu tidak menempati yang diciptakannya itu. Itu ciptaannya, makhluknya yang bisa dipandang itu oleh kita itu semua itu makhluknya. Dan Allah tidak seperti makhluknya. Berarti itu ciptaan Allah sebesar dan seluas itu ya ciptaannya. Apalagi Allah. Allah melebihi itu semua. Dan zat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, itulah kebesaran Allah dibanding dengan makhluknya. Jadi alam semesta itu bakal hancur. Jupiter pecah, matahari wis pokoknya guys nanti amburadul kabeh wis di hari kiamat hancurnya alam semesta ya. Sing hancur enggak makhluk bumi toh ya, bulan, planet-planet lain sampai bertabrakan dan sebagainya pecah jelput kabeh. Wis enggak enek kehidupan kecuali bahkan malaikat-malaikatnya Allah pun dimatikan. Makhluk Allah dari segi setan, jin dimatikan semuanya kecuali Allah sendiri ya yang berdiri sendiri. Semuanya kembali kepada Allah. Tetapi Allah juga menghidupkan kembali. Pertama siapa? Malaikat Israfil. Terus kemudian malaikat Israfil disuruh menghidupkan kembali. Ditiup sangkakala yang kedua. Semuanya hidup. Kemudian dimintai pertanggungjawaban manusia dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman itu dimintai pertanggungjawaban sesuai amalnya masing-masing. Ya tadi aku ceritakan kalau dia itu mempunyai iman, mempunyai ihsan, mempunyai ketakwaan kepada Allah, itulah kemenangan. Nanti di akhirat wajahnya berseri-seri, bercahaya. Itulah kemenangan yang kekal. Karena yang dunia hidup dengan akhlak. Tetapi uang sing gak duwe akhlak, uang sing brutal, uang sing kejem, uang sing beringas ya, uang gak sesuai, gak mempunyai rasa kemanusiaan, maka tempatnya ning neraka, wajahnya suram ya. Dihidupkan dari dunia itu wajahnya sudah hitam legam. Terus digiring ke padang mahsyar, dimintai ditimbang amalnya. Itu bentuknya sudah ada yang bercahaya, ada yang hitam legam, ada yang berbaju yang indah. Pokoknya sendiri-sendiri. Dan mereka orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang tidak mempunyai salah ya, orang-orang yang di dalam kebenaran, mereka itu seperti kilat menuju surganya Allah tanpa hisab. Langsung mergo dalam keadaan mati syahid, mati dalam memperjuangkan kebenaran, mati dalam memperjuangkan agamanya, mati dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ya, kelebihan umat Islam dari umat yang lain, menerangkan tentang itu. 110. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf ya, kebaikan maksudnya, dan mencegah dari yang mungkar ya. Lek wong elek iki dicegah aja ngono. Nek wong berjudi dicegah aja ngono. Tapi ada lek ngarani apa ngono kae, perzinaan, tempat perzinaan cegah, tempatnya enggak boleh digunakan seperti itu. Terus hotel-hotel kuwi menjadi hotel khusus perempuan-perempuan, laki-laki khusus laki-laki, dan untuk orang yang sudah berumah tangga. Nah, ada aturan-aturan seperti itu sehingga kemungkaran itu ya terhindar. Nah, seperti itu. Dan mereka beriman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang tidak menjalankan hukum-hukumnya Allah, orang fasik. Jadi wong Islam ini diciptakne ya, wong umat yang terbaik ya. Yang dilahirkan untuk manusia itu yaitu umat Islam ya. Wong Islamnya artinya wis selamat ya. Karena kono kuwi enek suri tauladannya Nabi Muhammad SAW ya, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran. Nah, kemungkaran iki banyak sekali kemungkaran iki ning donya. Narkoba, pembunuhan kuwi mungkar, pezinaan kuwi mungkar, perjudian mungkar, mabuk-mabukan kuwi mungkar. Terus
banyak saiki kemungkaran. Orang-orang yang bisa menegakkan seperti itu jadi para alim ulama, umaro ya, antara ulama dan pemerintah bersatu ya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau bersatu akan kuat. Buat apa ya ulama itu melarang begini melarang, tapi pemerintah itu malah justru pengen pabrik pemerintah malah justru membolehkan. Nah, itu kan nggak bersatu lah. Bersatu contohnya ya ulama mengharamkan narkoba, terus pemerintah juga melarang narkoba. Nah, itu kan ya persatuannya seperti itu sehingga Indonesia rakyatnya itu jauh dari narkoba, jauh dari mabuk-mabukan, jauh dari kejahatan. Sebab kejahatan itu ya dekatnya ya dengan itu. Orang yang sudah mabuk-mabukan, narkoba itu dekat dengan kejahatan. Karena akalnya sudah dirusak ya. Maka dia mau berbuat jahat kalau akalnya sudah dirusak. Itu awal dari kehancuran karena mabuk-mabukan itu seperti narkoba juga. Itu awal dari kehancuran. Karena orang yang akalnya nggak sehat, dia mau berbuat melanggar ajaran Allah. Sehingga pemimpinnya yang jadi pemimpinnya itu setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu tadi pelajaran surat Ali Imran ayat 102 sampai 110. Apabila ada yang benar boleh diikuti, apabila ada yang salah boleh dikritisi, dan ada kurang lebihnya mohon dimaklumi dan diampuni. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.